Bab 866. Kata-kata seorang pria sejati bagian 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, itu benar. Qiao Er, karena kamu sudah memutuskan, ayo pilih arah yang bagus. Dengan skormu, kamu dapat memilih arah apapun yang kamu inginkan. Lin Qiao mengangguk dan berkata, Saudara Ruofei, pertanda aku harus mengambil arah apa? Lin Qiao bertanya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, profesi bergantung pada kepentingan pribadi. Menurut saya pribadi, tidak perlu mengejar jurusan yang populer. Saya akan mendukung apapun jurusan studi Qiao Er kami. Lin Qiao menutupinya dan berkata, saya lebih suka desain dan kreativitas, tapi sepertinya ini hanya jurusan di sekolah teknik. Berbicara tentang ini, Lin Qiao tertawa karena malu. Xia Ruofei duduk di sofa dan berkata, mari kita lihat dulu jurusan seni liberal khusus di Universitas Heron Island. Xia Ruofei mengeluarkan ponselnya dan melakukan pencarian cepat. Saat ini, mesin pencari sudah sangat maju. Ada juga Zhihu, Split Answer, dan platform lainnya. Oleh karena itu, Xia Ruofei menemukan jawaban yang diinginkannya dengan sangat cepat. Dia menelusuri ponselnya dalam diam sementara Ibu Huzi dan Lin Qiao duduk di kedua sisi Xia Ruofei. Xia Ruofei melihatnya sebentar dan tidak bisa menahan tawa. Qiao Er, ada profesi yang sangat cocok untukmu. Apa jurusanmu? Lin Qiao bertanya dengan tidak sabar. Xia Ruofei menunjukkan telepon kepada mereka berdua dan berkata, jurusan periklanan Universitas Heron Island adalah salah satu universitas terkemuka di negara ini. Ini dikenal sebagai Sekolah Militer Huangpu dalam industri periklanan. Banyak nama besar di industri periklanan yang digeluti di jurusan ini. Lin Qiao mengambil telepon dari tangan Xia Ruofei dan membacanya dengan cermat. Setelah membaca, dia langsung berkata, saya sudah memutuskan. Saya akan melamar jurusan ini. Xia Ruofei dan Ibu Huzi saling berpandangan, lalu dia berkata, Qiao Er, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Dengan skor ini, seharusnya kamu bisa masuk ke arah yang lebih baik. Saya baru saja memeriksanya, dan jurusan seni liberal terbaik di Heron Island University seharusnya adalah akuntansi. Dikatakan bahwa itu adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di negara ini. Apalagi prospek karir di jurusan keuangan jelas lebih baik dibandingkan jurusan periklanan. Lin Qiao berpikir dan berkata, lupakan saja, saya akan memilih jurusan periklanan. Saya tidak tertarik pada keuangan, akuntansi, atau apapun. Tapi saya sangat menyukai iklan dan desain yang kreatif. Bab Envel baru diterbitkan pada. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, tentu. Saya akan menghargai pendapat Anda. Minat adalah yang paling penting. Jika dia tidak tertarik, sebagus apapun profesinya, tidak ada gunanya. Terlebih lagi, jurusan periklanan di Heron Island University adalah salah satu yang terbaik di negara ini. Ini jelas merupakan salah satu jurusan terbaik di sekolah mereka. Kalimat terakhir Xia Ruofei terutama ditujukan kepada Ibu Huzi. Adalah keinginan setiap orang tua agar putra mereka menjadi naga dan putri mereka menjadi phoenix. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Ibu Huzi tentu saja berharap Lin Qiao akan memilih akuntansi. Namun, Lin Qiao akhirnya memutuskan untuk memilih periklanan, jadi dia merasa sedikit kecewa. Tentu saja, dibandingkan memilih Universitas Sanshan, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Ibu Huzi merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Qiao Er, Ibu juga mendukung pilihanmu. Karena kamu sudah memutuskan, ayo melamar jurusan periklanan di Heron Island University. Xia Ruofei tersenyum dan menambahkan, Qiao Er, pergilah ke Pulau Egret dan belajarlah dengan baik. Saya akan meninggalkan posisi yang baik untuk Anda di Departemen Periklanan Perusahaan di masa depan. Lin Qiao dengan senang hati menjawab, ya. Bu, Saudara Ruofei, aku tidak akan mengecewakanmu. Begitu saja, permohonan Lin Qiao akhirnya diselesaikan. Dia hanya harus pergi ke sekolah besok pagi untuk mengisi formulir secara resmi, dan Ibu Huzi akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, Xia Ruofei meminta Lei Hu untuk mengemudikan Mercedes-Benz perusahaan untuk mengirim Lin Qiao untuk mengisi aplikasi kuliahnya. Xia Ruofei juga menyuruh Lei Hu untuk melindungi Lin Qiao dengan baik selama seluruh proses. Setelah apa yang terjadi dengan Sui Fei dan Hu Lili, Xia Ruofei juga ketakutan. Dia sekarang sangat mementingkan keselamatan Lin Qiao. Setelah Lin Qiao pergi,
Xia Ruofei mengangkat teleponnya dan menelepon Liang Qichao yang berada jauh di Australia. Bos Xia, ada instruksi? Liang Qichao bertanya dengan nada menggoda. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sepertinya manajer Liang bersenang-senang di Australia. Apakah karena kurangnya pekerjaan? Sepertinya aku harus menambah beban kerjamu. Jangan. Kamu adalah saudaraku, oke? Liang Qichao dengan cepat berkata. Sudah cukup melelahkan untuk sibuk sepanjang hari. Xia Ruofei tertawa. Baiklah, aku akan berhenti bercanda denganmu. Bagaimana kabar Paradise Farm akhir-akhir ini? Enak sekali. Liang Qichao menjadi bersemangat saat menyebutkan pekerjaan. Ruofei, benih yang Anda berikan sangat bagus. Tingkat kelangsungan hidup hampir 100%, dan ketika sayuran pertama keluar, para pekerja barat semuanya terkejut. Mereka belum pernah melihat sayuran yang begitu indah dan lezat sejak mereka lahir. Mereka semua berseru bahwa ini adalah keajaiban. Apakah ini benar-benar berlebihan? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Mengapa tidak? Liang Qichao berkata, Anda telah bertemu dengan supervisor kecil kami terakhir kali Anda berada di sini. Orang kulit putih bernama Rodik itu terus berkata bahwa ini adalah sebuah karya seni. Dia sangat mendesak kami untuk segera memperluas area penanaman. Haha, jangan terburu-buru. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tugas Anda sekarang adalah melakukan percobaan penanaman ekstensif dan menemukan spesies yang paling cocok untuk ditanam di Paradise Farm dan memenuhi kebutuhan konsumsi pasar Australia. Sebelum kita memperluas penanaman, kita harus mencari kombinasi terbaik terlebih dahulu. Kita tidak boleh memulai proyek ini tanpa berpikir. Dipahami? Liang Qichao berkata, jangan khawatir. Saya punya serangkaian rencana lengkap di pihak saya. Itu bagus. Aku percaya padamu, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Haha, Ruofei, jika kamu khawatir, kamu dapat meluangkan waktu untuk datang untuk pemeriksaan. Liang Qichao berkata dengan bercanda. Kamu tidak mengatakannya. Saya mungkin harus datang ke Australia dalam beberapa hari. Xia Ruofei berkata, bukannya aku mengkhawatirkan pekerjaanmu. Aku di sini hanya untuk berlibur dan mengunjungimu. Bepergian? Liang Qichao terkekeh dan bertanya, kamu tidak sendirian, kan? Anda telah membawa orang? Kamu membawa seorang gadis? Kamu benar sekali. Xia Ruofei berkata, tapi dia benar-benar seorang perempuan. Aku akan membawa adikku kemari. Adik perempuan? Ruofei, kenapa aku belum pernah mendengar kamu punya saudara perempuan? Liang Qichao tertawa jahat. Jangan bilang dia kekasihmu. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu si cantik Ling. Laki-laki, aku sudah bisa membayangkan ekspresi burukmu bahkan tanpa melihatmu. Xia Ruofei berkata dengan nada menghina, pikiranmu sangat kotor. Dia bukan adik kandungku, tapi dia tidak berbeda dengan adik kandungku. Xia Ruofei berhenti sejenak, lalu suaranya menjadi sedikit rendah. Dia adalah saudara perempuan dari salah satu temanku. Temanku telah mengorbankan dirinya sendiri, dan itu untuk melindungiku selama misi. Jadi begitu. Liang Qichao berhenti bercanda dan berkata, maaf, Ruofei. Aku tidak bisa mengendalikan mulutku. Saya suka berbicara omong kosong, tolong jangan pedulikan aku. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Qiao Er baru saja lulus SMA tahun ini, dan dia mengerjakan ujiannya dengan baik. Aku berjanji akan membawanya ke luar negeri sebagai hadiah, jadi. Saya mengerti, kata Liang Qichao. Saudara Liang, sebenarnya inilah alasan mengapa saya datang menemui Anda hari ini. Xia Ruofei berkata, kirim undangan inspeksi bisnis atas nama pertanian Australia kami. Yang diundang adalah aku dan Qiao Er. Saya akan mengirimkan detailnya nanti di WeChat. Tidak masalah. Liang Qichao berkata, akan lebih mudah mendapatkan visa dengan cara ini. Aku akan segera menyelesaikannya. Xia Ruofei memiliki visa masuk selama 3 tahun. Dia melakukan ini terutama karena Lin Qiao. Meskipun mengajukan visa turis boleh saja, lebih aman menggunakan undangan inspeksi bisnis. Kemungkinan penolakan sangat rendah. Saya akan mengirimi Anda pesan WeChat setelah saya menutup telepon. Xia Ruofei berkata, kirim saja melalui fax kepada saya setelah Anda selesai. Tahukah Anda nomor kantor saya?
Saya tahu. Serahkan saja padaku, kata Liang Qichao. Bab 887. Bukan ide yang buruk. Saat Xia Ruofei hendak menutup telepon, Liang Qichao tiba-tiba bertanya, "Oh benar. Ruofei, di mana kamu akan mendapatkan visa?" Ada 3 tempat di Tiongkok di mana seseorang dapat mengajukan permohonan visa Australia. Salah satunya adalah kedutaan besar di Beijing, dan yang lainnya adalah konsulat jenderal di Shenzhen dan Yangcheng. Itu sebabnya Liang Qichao bertanya. Xia Ruofei berkata, "Saya belum memutuskan. Saya kira itu akan menjadi Shenzhen atau Guangzhou. Ibu kotanya terlalu jauh. Qiao Er bahkan tidak punya paspor sekarang. Saya harus mengambil paspor saya dulu." Liang Qichao berkata, "Kalau jadi aku sarankan kamu pergi ke kota Shenzhen. Grup Shengbang orang tua itu berkantor di Shenzhen, jadi akan lebih efisien jika membiarkan mereka menangani hal-hal ini, dan kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan seperti menolak penandatanganan." Orang tua yang dibicarakan Liang Qichao tidak lain adalah kepala kelompok Shengbang, orang kaya kelas dunia, Tang He. Grup Shengbang adalah konsorsium besar terkenal di dunia dengan cabang atau kantor di berbagai kota besar di dunia. Kantor di kota Shenzhen terutama bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai hubungan. Jaringannya luas dan didukung oleh pohon besar seperti grup Shengbang. Bahkan konsulat jenderal Shenzhen di Australia harus memberi perhatian mereka. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Oke. Lalu dia akan pergi ke kota Shenzhen untuk menanganinya. Tapi bukankah akan terlalu merepotkan jika kantor Shengbang menangani hal ini?" "Hai. Hal kecil ini bukan apa-apa." Liang Qichao berkata, "Tuan tua kami sangat menghargaimu. Bukankah ini masalah sederhana? Saya bahkan tidak perlu mencari sepupu saya cukup memberitahu direktur kantornya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tentu. Maka aku tidak akan mengganggu kalian berdua untuk masalah yang sama. Kamu telah bekerja keras, saudara Liang. Apakah kamu memperlakukanku sebagai orang luar lagi?" Liang Qichao berkata, "Baiklah, aku akan berhenti berbicara denganmu. Ada yang harus kulakukan di sini. Jangan khawatir tentang visanya." Setelah menutup telepon, Xia Ruofei mengirimkan informasi identitasnya dan Lin Qiao ke Liang Qichao melalui WeChat dan berjalan ke gedung kantor umum. Dia menyalakan rokok dan berjalan santai sambil merokok. Ketika dia sampai di kantornya di gedung perkantoran, dia melihat secarik kertas diludahkan dari mesin faks. Rupanya mesin faks di kantornya menerima pesan tersebut secara otomatis. Xia Ruofei mengambil dan melihat bahwa itu adalah surat undangan yang dikirim melalui faks oleh Liang Qichao. Dengan undangan ini, dia bisa mengajukan visa atas nama inspeksi bisnis. Di masa lalu, banyak perusahaan menganggap penelitian di luar negeri sebagai sebuah keuntungan, dan banyak perusahaan perjalanan dapat dengan mudah mendapatkan undangan semacam itu. Bahkan, ketika keluar negeri, mereka akan mengatur perjalanan ke tempat-tempat wisata terkenal. Tentu saja, sekarang semua aspek manajemen sudah jauh lebih formal, seluruh suasana pejabat dari atas hingga bawah telah mendapat tampilan baru, dan situasi aneh ini sudah jauh berkurang. Siang hari, Lei Hu mengantar Lin Qiao kembali ke pertanian. Setelah makan siang, Xia Ruofei memberitahu Lin Qiao, "Qiao Er, temukan kartu identitas dan daftar rumah tangga Anda. Saya akan mengantar Anda untuk mengajukan paspor." Lin Qiao tersenyum dan berkata, "Saudara Ruofei, saya belum menerima surat penerimaan. Anda siap memenuhi janji Anda sebelumnya?" Xia Ruofei dengan lembut mengusap rambut Lin Qiao dan berkata, "Dibutuhkan waktu 14 hari kerja untuk mendapatkan paspor. Setelah itu, Anda masih harus mengajukan visa. Apakah menurut Anda pergi ke luar negeri semudah itu? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan tasmu? Jika kamu tidak menyelesaikan prosedur ini terlebih dahulu, kamu mungkin tidak akan bisa hadir saat sekolah dimulai." Kemudian, Xia Ruofei memandang Lin Qiao dan berkata, "Selain itu, dengan nilaimu, bukankah hampir pasti kamu bisa masuk ke Universitas Pulau Heron?" Lin Qiao tersenyum bangga dan berkata, "Itu masuk akal. Saudara Ruofei, beri saya waktu sebentar, saya akan mengambil kartu identitas dan daftar rumah tangga saya." Paspor dapat ditangani di pintu keluar Departemen Administrasi Masuk dari Biro Keamanan Umum kota tempat kediaman berada. Jika Xia Ruofei bertanya kepada Wu Liqian, itu akan diselesaikan pada acara khusus. Tidak akan memakan waktu selama 14 hari kerja. Namun, Xia Ruofei merasa tidak perlu terburu-buru meninggalkan negaranya.
Lagi pula, jika mereka mengikuti prosedur normal, mereka bisa mendapatkan paspor dalam waktu kurang dari 20 hari. Pada saat itu, Lin Qiao mungkin belum menerima pemberitahuan penerimaan. Sedangkan untuk pengajuan visa, waktu yang dibutuhkan pun lebih singkat. Ini pada dasarnya bisa dilakukan dalam 3 hari kerja. Selain itu, biayanya hanya 50 yuan, dan konsulat akan menyediakan layanan surat. Jadi, setelah melalui prosedur bisa langsung pulang. Itu sangat nyaman. Daftar rumah tangga Lin Qiao ada di Kabupaten Changping. Xia Ruofei mengantarnya ke Biro Keamanan Umum di Kabupaten Changping. Dia mengisi formulir aplikasi sesuai prosedur normal dan menyediakan segala macam materi. Selebihnya harus menunggu di rumah. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Xia Ruofei kembali normal. Selain menangani urusan sehari-hari perusahaan, dia akan berkencan dengan Ling Qingsui setiap 2 hari sekali. Ling Qingsui sudah bertemu Ibu Huzi terakhir kali, jadi dia kadang-kadang datang ke pertanian. Namun, dia tidak mau bermalam di sana. Lagi pula, perempuan itu kurus berkulit. Tidak apa-apa jika tidak ada orang di rumah Xia Ruofei, tapi akan memalukan jika dia tetap tinggal. Lin Yu juga sudah terbiasa dengan pekerjaan di pertanian. Panen kebun tahun ini telah selesai, dan tugas utamanya adalah memeliharanya. Dia dan beberapa pekerja telah merawatnya dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Xia Ruofei harus mempertimbangkan dengan serius masalah pengakuan Nan. Tidak sulit untuk mendaftarkan Nan. Yang menjadi masalah bagi Xia Ruofei adalah masalah transportasi. Bab 868. Bukan ide yang buruk bagian 2. Meskipun tidak sulit mengirim ponsel untuk menjemput mereka setiap hari, Lin Yu pasti tidak akan menerima pengaturan seperti itu. Xia Ruofei sedang duduk di sofa di ruang tamu. Sebuah drama musim panas diputar di TV di seberangnya. Namun perhatiannya sama sekali tidak tertarik pada TV, sehingga dia tidak memperhatikan apa yang ada di TV. Xia Ruofei mengerutkan kening dan menghela napas berpikir bahwa dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah penerimaan Nan. Ini adalah apa yang dia janjikan pada Lin Yu. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan mengingkari janjinya. Ibu Huzi baru saja keluar rumah. Melihat desahan panjang Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ruofei, apakah kamu sedang menemui kesulitan? Xia Ruofei memaksakan senyum dan berkata, oh, Ibu Baptis, jangan apa-apa. Nak, jika kamu mengalami kesulitan, beritahu saja Ibu Baptisnya. Ibu Huzi mencela, walaupun Gonma tidak bisa banyak menampung, tidak baik jika kamu menyimpannya sendiri. Lalu, Ibu Hu tiba-tiba bertanya, apakah kamu berdiskusi dengan Qingsui? Kalian masih baik-baik saja ketika dia datang ke pertanian beberapa hari yang lalu. Xia Ruofei tersenyum pahit, Ibu Baptis, apa yang kamu pikirkan? Kenapa aku harus bertarung dengan Qingsui tanpa alasan? Lalu apa alasannya? Ibu Huer bertanya. Xia Ruofei menghela napas dan berkata, ya Tuhan, ini urusan Nan. Bukankah dia akan masuk sekolah dasar semester depan? Aku juga sudah berjanji pada kakak iparku bahwa aku akan mengatur sekolah Nan dengan baik. Xia Ruofei kemudian menjelaskan dilemanya dengan sangat rinci. Ibu Huzi juga terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Dia berkata, ini benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Pada titik ini, mata Ibu Huzi tiba-tiba berbinar. Kamu tidak bilang, tiba-tiba aku memikirkan ide yang cukup bagus. Ah, benarkah? Ibu Baptis, cepat beritahu aku. Xia Ruofei dengan cepat duduk tegak. Tidak nyaman bagi Luo dan Yu, tua untuk menyambut mereka, kata Ibu Hu sambil tersenyum. Saya bisa membantu mereka. Kau akan menjemputnya. Xia Ruofei tidak langsung bereaksi. Ibu Huzi duduk di samping Xia Ruofei dan berkata, ya, setelah sekolah dibuka kembali, Qiao Er akan pergi ke Pulau Egret untuk belajar. Saya juga ingin pindah kembali ke sana. Ada beberapa sekolah dasar di dekat saya. Saya dapat membantu mengantarnya berkeliling. Kenapa kamu tidak membiarkan Nan tinggal bersamaku? Saya akan mengirimnya kembali pada akhir pekan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Xia Ruofei menggelengkan kepalanya. Itu keterlaluan bagimu. Apa susahnya mengasuh anak? Ibu Huzi berkata, bukankah aku sendiri yang membesarkan Huzi dan Qiao Er? Bagaimanapun, Nan sangat peka. Saya bisa menjaganya. Xia Ruofei juga ragu-ragu. Dia harus mengakui bahwa ide Ibu Huzi adalah solusi yang baik.
Setidaknya itu lebih baik daripada dia tidak mempunyai solusi apapun sebelumnya. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah Lin Yue akan setuju atau tidak. Ibu Baptis, bisakah kamu menerimanya? Xiao Ruofei bertanya dengan ragu, kamu sudah tua sekarang, dan tubuhmu tidak sebaik dulu. Tubuh saya jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ibu Huer berkata, ketika Kiaoer masih di sekolah dasar, saya sering sakit. Sekarang, saya bahkan tidak masuk angin atau batuk lagi. Obat Tiongkok yang Anda resepkan kepada saya selama waktu itu sangat efektif. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Baiklah. Saya akan menanyakan pendapat kakak ipar. Jika dia setuju, maka aku harus merepotkanmu untuk sementara waktu. Kantor pusat perusahaan saya harus pindah ke kota pada paruh kedua tahun ini. Saya akan mengubah posisi kakak ipar di kantor dan membantunya menyewa kamar suite di kota sehingga dia bisa menjemput saya sendiri. Ibu Huzi terkekeh dan mengangguk, lalu melanjutkan, jika dia tidak setuju, saya sendiri yang akan berbicara dengannya. Tidak perlu, Xiao Ruofei dengan cepat melambaikan tangannya. Ruofei, kenapa kamu tidak menelepon Yue untuk makan siang saja? Ibu Huzi berkata, jika saatnya tiba, kami akan membujuknya bersama. Dia pasti setuju. Baiklah. Saya akan meneleponnya. Kata Xiao Ruofei. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Yue. Lin Yue saat ini sedang bekerja di kebun. Ketika dia mendengar bahwa Ibu Huzi mengundangnya makan wufa, Lin Yue tidak menolaknya dan menyetujuinya. Oleh karena itu, Ibu Huzi pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan sementara Xiao Ruofei duduk di ruang tamu dan menonton TV sebentar. Ketika waktunya hampir tiba, dia bangun dan pergi ke kompleks untuk mengundang Paman Luo secara pribadi. Setelah Paman Luo menetap di pertanian Taoyuan, Xiao Ruofei telah merawatnya 2 kali dan tubuhnya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tentu saja, kegunaan utamanya masih berupa larutan kelopak bunga hati. Setelah Xiao Ruofei membawa Paman Luo dan Nanan kembali ke villa, Nanan dengan gembira bermain dengan Blakie dan Kilat di halaman. Xiao Ruofei mengeluarkan dahong pao terbaik dan mengobrol dengan Paman Luo di ruang tamu sambil membuat teh. Xiao Ruofei tidak menyebutkan apapun tentang Nanan pergi ke sekolah. Masalah keluarga Yingluo sebagian besar diputuskan oleh Lin Yue, jadi dia ingin menunggu sampai Lin Yue, tiba. Pada siang hari, Xiao Ruofei mendengar suara gembira Nanan dari halaman. Ibu. Dia tahu bahwa Lin Yue telah datang, jadi dia berdiri dan keluar untuk menyambutnya. Lin Yue mengenakan pakaian lengan pendek bermotif bunga dan sepasang manset putih anti sinar matahari. Dia juga mengenakan topi jerami saat dia berjalan ke halaman, wajahnya dipenuhi keringat. Adik ipar, akhir-akhir ini cuacanya terlalu panas. Jangan naik gunung pada sore hari, kata Xiao Ruofei. Itu tidak akan berhasil. Lin Yue tersenyum dan berkata, kebun itu harus dirawat setiap hari. Jika kita tidak memberikan pupuk tepat waktu, pohon buah-buahan akan kekurangan gizi. Ketika gulma tumbuh lebih tinggi, mereka akan bersaing dengan pohon buah-buahan untuk mendapatkan nutrisi. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari. Lagi pula, ini bukan apa-apa. Aku tidak lelah sama sekali. Xiao Ruofei sebenarnya ingin mengatakan bahwa tidak perlu perawatan yang begitu teliti. Dengan semangat solusi kelopak bunga hati, pohon buah-buahan ini akan tumbuh dengan baik meski tanpa perawatan apapun. Namun, Xiao Ruofei tidak ingin menyurutkan semangat Lin Yue dalam bekerja, jadi dia tidak berusaha membujuknya. Namun, ia membuat catatan mental untuk meminta kantin menyiapkan makanan untuk sore dan malam hari untuk meredakan panas. Misalnya saja sop kacang hijau, ramuan madu abadi, dan sejenisnya. Semua orang memasuki rumah bersama-sama. Lin Yue pergi untuk mencuci wajahnya terlebih dahulu dan mendesak Nanan untuk mencuci tangannya. Dia tadi bermain dengan Blacky dan petir di halaman, jadi tangannya kotor. Ibu Huzi sudah menyiapkan makan siang, dan Lin Qiao juga sudah kembali dari kerja. Jadi, semua orang duduk dan mulai makan. Bibi, kamu sudah menyiapkan begitu banyak hidangan lagi. Ini sangat sulit bagimu, kata Lin Yue. Tidak sulit, tidak sulit. Ibu Huzi berkata sambil tersenyum, biasanya kami hanya makan bertiga. Lebih hidup dengan kalian di sini. Kamu akan membuat tempat ini lebih hidup. Semua orang makan dan mengobrol.
Setelah beberapa saat, Ibu Huzi menatap Xia Ruofei, dan Xia Ruofei sedikit mengangguk. Kemudian, dia mengatur kata-katanya dan berkata, "Kakak ipar, saya telah memikirkan tentang sekolah Nanan selama beberapa hari terakhir. Ini tentang menjemputku, kan?" Lin Yu berkata, "Saya tahu bahwa lokasi peternakan kami agak terpencil. Jika Nanan bersekolah di kota, dia tidak akan bisa menjemputnya. Jadi, kenapa kita tidak sekolah saja di sekolah dasar yang ada di desa terdekat? Dengan begini, ayah mertuaku bisa menjemputku setiap hari." "Tidak, tidak, tidak." Ibu Huzi dengan cepat berkata, "Sekolah dasar desa akan ditutup. Banyak anak-anak dari desa terdekat dikirim ke kota untuk belajar. Bagaimana kita bisa bersekolah di sekolah dasar desa? Bukankah itu akan menunda anak itu? Adik ipar, tentu tidak enak tinggal di desa kecil. Baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya terlalu buruk," Xia Ruofei menambahkan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Saya sudah mendiskusikannya dengan Gonma hari ini. Kami berencana untuk menemukan sekolah yang lebih baik untuk Nanan di kota. Kalau begitu, biarkan Nanan tinggal bersama ibu baptisku. Dia akan membantu kalian menjemputnya. Saya akan menjemput Nanan di akhir pekan." "Ah, bagaimana ini bisa terjadi?" Lin Yu tanpa sadar melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak. Bagaimana dia bisa menyusahkan Bibi? Bibi sudah sangat tua, sangat sulit baginya untuk mengasuh anak." Bab 869, sekretaris menanggapinya dengan sangat serius. "Kakak ipar, jangan terburu-buru tolakku." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Awalnya menurutku itu tidak pantas, tapi setelah diiklankan, itu bisa dilakukan. Kiao akan pergi belajar di Pulau Heron saat sekolah dibuka kembali. Goda akan sangat kesepian. Nanan bisa menemaninya jika dia tetap di tempatnya. Sedangkan untuk menjemputnya, tubuh Gonma cukup kuat, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar." Ibu Huer juga tertawa dan berkata, "Yap. Yu, aku dalam keadaan sehat sekarang, dan tidak berusaha untuk menjemput dan mengantarku 2 kali sehari. Saya biasanya harus berjalan untuk melatih tubuh saya. Anggap saja itu sebagai latihan." Lin Yu berkata dengan ragu-ragu, "Bibi, ini tidak pantas. Jika Nanan tetap di tempatmu, itu bukan hanya soal menjemput dan mengantarnya. Dia harus mengurus makanan, minuman, dan bahkan kebutuhan toiletnya. Ini terlalu merepotkanmu." "Hehe, aku juga ingin makan. Ini hanya masalah memiliki sepasang sumpit ekstra. Berapa banyak yang bisa dimakan di usia semuda itu?" Ibu Huzi berkata, "Tidak ada banyak hal dalam aspek lainnya. Menurutku Nanan cukup bijaksana. Tidak perlu terlalu khawatir." Lin Qiao juga berkata, "Kakak ipar, menurutku ini ide yang bagus. Jangan tolak aku. Aku takut ibuku akan sendirian setelah aku pergi ke Pulau Heron. Dengan Nanan, gadis kecil ini, menemaninya, aku merasa lebih nyaman." Setelah itu, Lin Qiao dengan lembut mencubit wajah kecil Nanan dan bertanya sambil tersenyum, "Nanan, mungkinkah kamu tinggal bersama nenek saat kita di sekolah? Nenek akan membuatkanmu makanan lezat setiap hari. Di akhir pekan, Paman Ruofei akan membawamu kembali ke pertanian." Nanan menatap ibu dan kakeknya dan berkata, "Tapi, aku ingin bersama ibu," katanya. "Ibu ingin bekerja di pertanian," kata Lin Qiao. "Tempat ini terlalu jauh dari kota, dia tidak bisa menjemput dan menjagamu. Kecuali jika Anda pergi ke sekolah dasar desa terdekat untuk belajar, tetapi sekolah dasar desa tersebut sudah sangat tua, dan bahkan ruang kelasnya akan runtuh. Bahkan mungkin lebih buruk daripada sekolah dasar di Gunung Lojia. Sekolah dasar di kota itu indah sekali. Ada trek yang indah, ruang kelas yang terang, dan banyak sekali fasilitas olahraga. Apakah kamu tidak ingin pergi?" "Saya bersedia," kata Nanan. "Tapi aku juga ingin bersama ibu, apa yang harus aku lakukan?" Lin Qiao kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa tanpa daya meminta bantuan pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Nanan, kami tidak akan menghentikanmu untuk bersama ibu. Kami hanya akan tinggal di rumah nenek ketika kami di sekolah, tapi kami akan kembali ke pertanian selama akhir pekan dan hari libur. Selain itu, mungkin sebentar lagi saya akan pergi ke kota untuk bekerja. Saat itu, kamu akan bisa bersamaku setiap hari. Namun Anda harus mengatasinya dalam beberapa hari pertama. Nanan adalah anak yang baik.
Dia bahkan tidak bisa mengatasi kesulitan sekecil itu? Saya bisa. Nanan mengangkat kepalanya dan berkata, Paman Ruofei, aku bisa mengatasi kesulitan ini. Ini benar. Adapun kamu, belajarlah dengan baik bersama nenek, dan ibu bisa bekerja dengan tenang di pertanian. Xia Ruofei berkata, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu akhir pekan ini, oke? Nanan menganggukkan kepalanya dengan berat. Meski masih enggan berpisah dengan ibunya, ia adalah anak yang bijaksana. Dia tahu bahwa Xia Ruofei tulus dan baik padanya, jadi dia sangat patuh pada kata-kata Xia Ruofei. Ruofei, Lin Yu, buru-buru berkata, kenapa aku harus pergi ke kota untuk bekerja? Dia ragu-ragu sejenak ketika mengatakan ini, tapi dia tetap merasa tidak baik berbaring di depan anak itu. Apalagi di kemudian hari, jika janjinya tidak bisa ditepati akan membawa kerugian psikologis bagi sang anak, sehingga mau tidak mau ia mengatakannya. Xia Ruofei terkekeh. Kakak ipar, saya tidak mencoba membujuk Nanan. Perusahaan kami telah lama berencana untuk memindahkan kantor pusat kami ke kota. Kalau tidak ada salahnya, sebaiknya dilaksanakan pada paruh kedua tahun ini. Saat itu, kamu bisa berganti posisi dan kembali ke kota untuk bekerja, kan? Apa yang bisa kulakukan? Lin Yu merasa sedikit tidak percaya diri. Saya dapat dianggap memiliki pengalaman dalam mengelola kebun, tetapi jika itu adalah pekerjaan kantoran. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan hal itu. Xia Ruofei berkata, kakak ipar, kamu memiliki pendidikan sekolah menengah atas dan kamu mengetahui beberapa pengoperasian komputer dasar. Selama kamu menjalani beberapa pelatihan, kamu setidaknya bisa menjadi pegawai biasa, kan? Xia Ruofei berhenti dan melanjutkan, ini adalah masalah yang realistis bagi Nanan untuk bersekolah. Jika Anda bertanggung jawab atas bisnis kebun buah-buahan, Anda tidak akan bisa mengurusnya secara bersamaan. Jadi, saya rasa Anda dapat mempertimbangkan saran saya dan mencoba mengubah gaya Anda. Kata-kata Xia Ruofei membuat Lin Yu, berpikir keras. Dia benar-benar mendengarkannya. Demi pertumbuhan putrinya, jelas bukan pilihan terbaik untuk bekerja di pertanian di pinggiran kota dalam waktu yang lama. Jika dia bisa bekerja di kota, itu akan menjadi sedikit lebih sulit baginya. Namun, dia tidak akan melewatkan tumbuh kembang anaknya. Lin Yu merenung cukup lama sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, Ruofei, saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Namun pada tahap ini, saya akan mengurus kebunnya terlebih dahulu. Bahkan jika saya harus menyerahkannya kepada rekan-rekan lain di masa depan, saya tidak akan membiarkan mereka berantakan. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, jadi, Anda setuju dengan saran kami untuk membiarkan Nanan tinggal bersama ibu baptisnya untuk sementara waktu? Lin Yue mengalihkan ke Paman Luo dan bertanya, Ayah, bagaimana penandaannya? Paman Luo biasanya membiarkan Lin Yu mengambil keputusan untuk keluarga. Namun, Lin Yue sangat menghormati ayah mertuanya. Jadi dia harus mendengarkan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Bab 870, Sekretaris menanggapinya dengan sangat serius bagian 2. Kata Paman Luo sambil tersenyum, kamu bisa memutuskan masalah ini. Lin Yu mengangguk. Baiklah, Bibi. Ruofei, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu di masa depan, kakak, kata Paman Luo. Ibu Huer sangat senang dan berkata, tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali. Aku sangat bahagia. Nanan, kamu akan tinggal bersama nenek setelah sekolah dimulai. Nenek akan membuatkan makanan lezat untukmu setiap hari. Terima kasih, Nenek. Nanan berkata dengan bijaksana. Pada saat ini, Lin Yu, berkata, Bibi, karena Nanan tinggal di rumahmu, aku akan membayarmu 2.000 yuan sebulan untuk makanannya. Hei, berapa banyak yang bisa dimakan seorang anak? Apa gunanya membayar makanan? Ibu Husi membuka tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Itu tidak akan berhasil. Lin Yu berkata dengan tegas, Bibi, kamu telah membantuku menjaga Nanan. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih lagi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membayar biaya makan Nanan? Jika kamu tidak menerima uangnya, aku pasti tidak akan membiarkan Nanan tinggal di sana. Kamu tidak membutuhkan terlalu banyak. Bagaimana bisa seorang gadis kecil makan begitu banyak? Kata Ibu Husi tanpa daya.
Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Mama, karena kakak ipar, lo bilang begitu, ayo kita ambil uangnya. Jika tiba saatnya, sebaiknya siapkan hidangan yang lebih bergizi. Nanan masih berkembang. Xia Ruofei memahami Lin Yu dengan sangat baik. Jika Ibu Huer tidak menerima uang tersebut, dia pasti tidak akan bisa melupakannya. Akan sia-sia jika membujuknya menerima pengaturan tersebut karena biaya makanannya. Selain itu, Xia Ruofei memberi Lin Yu gaji bulanan sebesar 8.000 yuan. 2.000 yuan bukanlah pengeluaran yang besar bagi keluarganya. Selain itu, Xia Ruofei juga bisa memberikan bonus dan keuntungannya, jadi tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Karena Xia Ruofei pun berkata demikian, Ibu Huzi hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Yu, kamu terlalu serius. Kami bukan orang luar, jadi mengapa Anda harus membuat perbedaan yang jelas? Lin Yu tersenyum dan berkata, itu masalah lain. Aku tidak bisa membiarkanmu bekerja begitu keras untuk membantu mengurus Nanan dan harus mengeluarkan uangmu sendiri. Lin Qiao tersenyum dan berkata, baiklah. Karena kita sudah mencapai kesepakatan, mari kita bersatu. Anggap saja. Berharap Nanan pergi ke kota untuk bersekolah dasar. Saya juga berharap Qiao'er segera belajar di Universitas Heron Island. Xia Ruofei tertawa. Semua orang tertawa dan mengangkat gelas mereka bersama-sama. Suasananya sangat harmonis. Xia Ruofei juga menghela nafas lega. Mereka akhirnya mencapai konteks mengenai pengakuan Nanan. Langkah selanjutnya adalah mengkoordinasikan sekolah-sekolah. Secara relatif, ini jauh lebih mudah. Setelah makan siang, Xia Ruofei kembali ke kamarnya. Setelah beberapa pertimbangan, dia akhirnya menemukan nomor telepon sekretaris Komite Administratif Kota Sanshan yang baru, Song Qiming, dan menelepon. Tian Huilan telah pergi ke Beijing dengan Panatua Song beberapa hari yang lalu, dan Song Qiming telah resmi menjabat. Xia Ruofei juga tahu bahwa pergi ke sekretaris komite kota demi pendidikan anak itu agak merepotkan. Namun, semua koneksinya berada pada level yang lebih tinggi. Jika saat itu Tian Huilan sedang memimpin, dia bisa menemui sekretaris Tian Huilan secara langsung. Namun, sekretaris telah berganti menjadi Song Qiming. Xia Ruofei tidak mengenal sekretaris Song Qiming, dia juga tidak memiliki informasi kontaknya, jadi dia hanya bisa menelepon Song Qiming secara langsung. Song Qiming telah memberikan nomor pribadinya kepada Xia Ruofei, jadi panggilan itu diangkat setelah 2 atau 3 deringan. Xia Ruofei mendengar tawa hangat dan hangat Song Qiming dari ponselnya. Xia kecil, apa kabar? Sekretaris Song, apa kabar? Xia Ruofei berkata dengan sopan, saya harap saya tidak mengganggu istirahat Anda. Tidak, aku sedang melakukan penelitian di distrik Menara Lonceng. Song Qiming tersenyum dan berkata, saya baru saja menyelesaikan diskusi dengan anggota komite partai distrik dan akan pergi makan siang. Xiao Xia, ada apa? Ya, Sekretaris Song. Aku ingin meminta sesuatu padamu, kata Xia Ruofei. Apa masalahnya? Song Qiming berkata dengan sigap. Xia Ruofei sedikit malu ketika berkata, Sekretaris Song, ini bukan masalah besar. Hanya saja aku tidak mengenal petinggi lain di kota Sanshan. Jadi aku tidak punya pilihan selain merepotkanmu. Song Qiming tertawa dan berkata, tidak apa-apa, datang saja padaku. Ketua secara pribadi telah menginstruksikan bahwa selama masalah Anda tidak bertentangan dengan prinsip saya akan menciptakan kondisi untuk Anda bahkan jika tidak ada kondisi. Terima kasih, Sekretaris Song. Xia Ruofei berkata, aku mencarimu terutama karena sekolah anak kawan perang. Kemudian, Xia Ruofei menjelaskan secara singkat situasi Nanan dan berkata, Sekretaris Song, itulah situasi umumnya. Kamu melihat. Xia kecil, kamu benar-benar setia. Song Qiming tidak menyangka Xia Ruofei akan meminta bantuannya untuk pertama kalinya. Itu tentang rekannya. Dia memiliki kesan yang lebih baik terhadap Xia Ruofei. Dia merenung sejenak dan berkata, anak itu adalah anak seorang martir. Dia harus diberi perhatian ketika dia memasuki sekolah. Ini juga sejalan dengan kebijakan. Xiao Xia, apakah kalian sudah memilih sekolah yang kalian sukai? Sekretaris Song, jika memungkinkan, saya berharap Nanan bisa masuk ke sekolah dasar Menara Lonceng nomor 2, kata Xia Ruofei segera.
Sekolah Dasar Pusat Zhonger di distrik Zhonglou adalah sekolah utama di provinsi tersebut, dan sekolah menengah pertama yang bersangkutan juga merupakan salah satu sekolah menengah pertama terbaik di kota Shanshan, sekolah menengah pertama Yan'an. Jika tidak memperhitungkan sekolah menengah pertama yang bersekolah di sekolah menengah pertama swasta, maka rencana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Shanshan seharusnya menjadi rencana yang terbaik jika hanya sekolah menengah pertama negeri yang dipertimbangkan. Tentu saja, yang lebih penting, menara jam itu hanya berjarak 2 halte dari rumah Ibu Huzi, yang merupakan halaman keluarga Biro Kehutanan. Mereka bisa antar jemput sekolah dengan berjalan kaki setiap hari, dan berada di sisi yang sama, sehingga tidak perlu melewati lampu lalu lintas. Ini adalah pilihan terbaik yang terpikirkan oleh Xia Ruofei. Xiao Xia, mohon tunggu sebentar. Jangan menutup telepon dulu, kata Song Qiming. Oke, Sekretaris Song. Kata Xia Ruofei. Distrik Menara Lonceng, ruang pertemuan komite partai. Komite Tetap Komite Partai Distrik Menara Lonceng dan Wakil Pimpinan Pemerintah, Kongres Rakyat, dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok semuanya berkumpul. Karena hari ini adalah hari di mana Sekretaris Song dari Komite Partai Kota turun untuk melakukan penelitian. Ketika seorang pemimpin baru menjabat, pertama-tama dia akan pergi ke berbagai wilayah yurisdiksi untuk menyelidiki dan memahami situasinya. Ia kemudian akan menentukan ide kerja untuk periode berikutnya. Ini sudah menjadi manajemen. Perhentian pertama penelitian Sekretaris Song adalah distrik Menara Lonceng, yang menunjukkan betapa pentingnya hal itu baginya. Hari ini akan ada diskusi. Sore harinya, Sekretaris Song akan melakukan pembicaraan individu dengan para pemimpin utama komite partai distrik. Semua sangat antusias berbicara pada diskusi pagi tersebut, sehingga pertemuan baru berakhir sekitar pukul 12.30. Saat semua orang hendak pergi ke kantin pemerintah kabupaten untuk makan, mereka melihat Sekretaris Song bangun untuk menjawab telepon. Mereka berkumpul di sisi lain ruang konferensi untuk menghindari kecurigaan menguping pembicaraan pemimpin. Para pemimpin distrik Menara Lonceng berbisik satu sama lain sambil memperhatikan gerakan Song Qiming. Setelah Song Qiming mengucapkan beberapa patah kata, dia menutup mikrofon dan berkata, "Kamrat Hi Feng, mampirlah sebentar." Wakil Bupati yang membidangi pendidikan, Hi Feng, tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata, "Oke, Sekretaris Song." Lalu, dia dengan cepat berjalan mendekat. Sekretaris, Bupati, dan pemimpin distrik Menara Lonceng lainnya saling memandang dan memperhatikan dengan iri saat Hi Feng berjalan dengan cepat. Sekretaris Song telah dipindahkan dari provinsi lain dan hampir tidak ada kader yang akrab di sini. Namun, Wakil Bupati dia sudah membuat janji dengan Sekretaris Song begitu cepat. Itu benar-benar membuat iri orang lain. Song Qiming keluar dari ruang pertemuan dengan ponsel di tangannya. Hi Feng secara alami mengikutinya. "Kamrat Hi Feng, aku punya anak teman yang ingin bersekolah di sekolah dasar Menara Jam nomor 2, kata Song Qiming dengan suara rendah. "Oke, Sekretaris Song." Hi Feng berkata dengan cepat. Dia juga sangat gembira. Pemimpinnya yang baru saja menjabat, dan dia memiliki kesempatan untuk tampil. Hal ini hanyalah masalah kecilnya, namun dapat meninggalkan kesan yang baik bagi sekretaris. Itu seperti bantal saat dia tertidur. Song Qiming berkata, "Kamrat Hi Feng, berikan informasi kontakmu kepada Xiao Chao. Seorang pria muda bermarga Xia akan menghubungi Anda. Jika dia memiliki permintaan, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat menghubungi saya langsung." Xiao Chao adalah sekretaris Song Qiming, Guangxi Chao. Dia dulunya adalah anggota staf biasa di kantor sekretaris kota. Kali ini, dia dipilih oleh Song Qiming sebagai sekretaris pribadinya dan tiba-tiba menjadi orang yang populer di kalangan politik Tiga Gunung. "Ya, Sekretaris Song," kata Hi Feng, mendorong kegembiraannya. Song Qiming sedikit mengangguk. Melihat Song Qiming hendak melanjutkan panggilan, Hi Feng segera membungkuk sedikit kepada Song Qiming dan kembali ke ruang pertemuan untuk mencari sekretaris Chao.